Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler sama One Piece chapter 1128 berjudul RPG, dimana chapter kali ini juga ditemani cover Color Split, yang mana Eiichiro Oda menggabungkan dua permintaan fans pembaca yang digabungkan jadi satu dalam cover kali ini, dimana tema cover kali ini adalah kru topi jerami yang mengenakan kostum penyihir seperti seragam Hogwarts sedang mengendarai sapu terbang di angkasa bersama seekor naga besar. Dan ya, chapter kali ini dimulai di kastil Big Stand. Di sana terlihat Sanji menggendong Nami dan melompat turun dari kastil dan juga diikuti oleh Sanji, Zoro, serta Usopp. Lalu mereka tiba di daratan di bawah sana dan kita dapat melihat bahwa seluruh kerajaan itu terbuat dari potongan Lego dengan pohon Yggdrasil yang besar di sana di tengahnya. Dan di sana Zoro juga menjelaskan bahwa dia terbangun di sisi lain kota dan kemudian dia mengikuti suatu suara untuk menemukan Luffy yang sedang mengalahkan kelinci raksasa pada saat itu. Sementara Luffy mengatakan kepada Usopp bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan singa itu sendirian. Tetapi Usopp menjawabnya bahwa dia sedang panik karena dia terbangun saat dimakan oleh kucing tersebut. Nah, dalam perjalanan mereka menuju ke kota, mereka bertemu dengan seorang pria berjanggut dengan ukuran tubuh manusia yang normal, mengenakan pakaian elbaf yang mengendarai belalang raksasa. Dan melihat hal itu, Usopp mengatakan bahwa kerajaan ini bukanlah elbaf karena pakaian prajurit tersebut mereka berukuran normal. Jadi kru Straw Hat Pirate memutuskan untuk pergi ke kota raksasa untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan pria berjenggot itu tadi berkata, "Oh, kalian orang baru di sini kan? Ini adalah negeri para dewa." Kemudian pria itu juga kembali menjelaskan bahwa ini adalah negara yang diperintahkan oleh Dewa Telinga, Dewa Paku, lalu Iskat yaitu kucing raksasa yang ada di kastil. Dan pria berjenggot itu juga berkata seperti ini, "Baru-baru ini ada juga insiden Dewa Telinga yang dibakar sampai mati di luar kota." Dan mendengar hal itu ya, Luffy langsung refleks berkata, salahku itu." Tapi Usopp di sana langsung menutup mulut Luffy sebelum Luffy berbicara terlalu banyak. Sementara itu, Zoro, Nami dan juga Sanji bersiul dan melihat ke arah lain seperti seorang yang berbohong untuk menyembunyikan kebohongan mereka yang membunuh kelinci tersebut. Lalu pria berjenggot itu kembali berkata, "Jika kalian lapar, kalian bisa datang ke kota kami untuk mendapatkan jatah, tapi kau tidak boleh pergi ke sisi lain kastil ini." Dimana mendengar hal itu, tentu saja Luffy bertanya-tanya, "Kenapa?" Dan di sana pria berjenggot itu kembali berkata, "Kuil Dewa Matahari ada di sana dan dijaga oleh para penjaga yang sangat ganas. Tidak ada yang pernah mendekati kuil itu," dan kembali untuk menceritakan kisahnya itu. Yang mana mendengar hal itu, Nami panik dan juga berkata kepadanya, "Tunggu, jangan berkata seperti itu atau dia akan..." Dan benar saja ya, di sana Luffy merasa tertarik dan juga berkata, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi wajah yang sangat lucu dan berlari menuju kuil Dewa Matahari. Sementara itu, Zoro tertarik saat mendengar ada binatang penjaga yang ganas dan kemudian juga berlari mengejar Luffy. Tetapi di saat yang sama, Sanji memarahi Zoro karena selalu mengikuti arusnya Luffy. Lalu kita melihat ketika Luffy berlari, dia bertanya-tanya mengapa jalan itu terlihat begitu panjang dan seluruh kerajaan terlihat begitu luas. Tetapi tiba-tiba di langkah berikutnya, Luffy menabrak sesuatu yang tidak terlihat dan memecahkannya seperti suatu cermin. Ternyata itu adalah cermin raksasa. Langit dan pemandangan luas yang kita lihat itu atau mereka lihat itu adalah suatu pantulan cermin. Orang-orang di kota Lego terkejut melihat langit yang retak di sana di atas mereka. Dan ketika Luffy melewati cermin itu, dengan satu langkahnya lagi, Luffy terjatuh ke lantai suatu ruangan. Dan setelah cermin itu pecah, terungkaplah bahwa seluruh kerajaan Lego adalah model atau diorama yang ditempatkan di kamar raksasa
Yap, fix ini kayak game Dungeon and Dragon. Dimana ya, diorama tersebut berada dalam suatu sangkar besar yang dilapisi kaca. Dan kita mengetahui kalau dari dalam kaca itu seperti cermin. Namun, jika dilihat dari luar itu seperti akuarium. Ya, intinya cermin satu arah atau satu sisi. Dimana ya, sangkar tersebut memenuhi sebagian besar ruangan yang ada di sana dari atas ke bawah ruangan. Dan bagian depan sangkar memiliki kisi-kisi atau potongan-potongan besar dengan pintu yang ukurannya untuk raksasa. Sementara kita bisa melihat di dalam ruangan tersebut juga terdapat beberapa perabotan seperti meja kayu raksasa, dan di atas meja sana ada kain, benang, dan mesin jahit raksasa. Dan kita bisa melihat banyak sekali potongan Lego yang berserakan di lantai ruangan tersebut tempat Luffy terjatuh. Ya, kurang lebih seperti inilah sikon yang terjadi di ruangan ini. Yang mana di sana kru topi jerami terkejut seperti Nami yang berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Sementara Sanji berkata pula, "Jika ada raksasa yang tinggal di sini, itu sama saja kita adalah hewan peliharaan yang diberi kandang yang rumit ini." Tentu saja Nami panik di sana. Sementara itu kita melihat ada orang misterius yang berkata, "Oi, suara apa itu tadi? Apakah kau ada di pihakku? Tolong aku." Dan mendengar hal itu, Nami berkata, suara misterius itu adalah Chopper yang ditawan di luar kandang, di mana kita bisa melihat Chopper ada di atas meja kayu raksasa. Dan singkat cerita, Zoro melepaskannya yang entah bagaimana caranya, dan Chopper melompat sambil menangis memeluk Nami kemudiannya, dan juga berkata, "Ya, wah, semuanya, aku sangat senang kalian menemukanku." Dan di sana Nami juga berkata, "Chopper, kau yang malang, kau tidak apa-apa sekarang." Dan di sana ya, Chopper kembali berkata, "Kera bajuku sangat keras sehingga aku tidak bisa melepaskannya. Aku benar-benar berpikir ini adalah akhir dari hidupku." Dan dengan kejinya, di sana Nami berkata, "Sekarang kau berhutang budi padaku." Tentu saja Chopper di sana hanya bisa bilang ha, sementara Usopp mulai berkata, Oi Nami, kau menangis sendiri belum lama ini." Kemudian Usopp dan Zoro memeriksa semua barang yang ada di meja itu, sementara Luffy melakukan hal yang sama di lantai ruangan tersebut. Dan di sana Zoro berkata, "Sebuah ruangan yang dibangun untuk para raksasa, tapi dengan pakaian ukuran manusia. Kurasa ini seperti tempat mengganti pakaian untuk boneka." Sementara Usopp berkata, "Membuatku bertanya-tanya apakah Dewa Matahari itu adalah orang yang sangat lembut." Lalu Luffy juga berkata, "Ruangan ini penuh dengan balok-balok itu." Dan Sanji juga mulai berkata, "Ya, tanah ini adalah alasan kenapa bau tak tertahankan sangat itu muncul terus saat kita memanggang kelinci, karena semua resin sintetisnya terbakar berbarengan saat kita bakar-bakar tadi itu." Lalu kemudiannya kru topi jerami melihat sekeliling dan Sanji mengasumsikan bahwa ruangan raksasa ini itu adalah kuil Dewa Matahari. Lalu Zoro mengatakan bahwa orang-orang berkostum yang tinggal di kota diorama itu atau sangkar tadi itu seperti hewan peliharaan Dewa Matahari yang bisa diamati melalui kaca tersebut. Kemudian tiba-tiba dua hewan raksasa baru muncul di ruangan itu, yaitu Hilmungard, ular raksasa yang namanya diambil langsung dari referensi ular dunia dari legenda Nordik, dan juga ada Mugen, burung gagak raksasa dengan tengkorak di kepalanya. Namanya merupakan perpaduan antara Munin dan juga Hugin, burung gagak milik Odin dalam mitologi Nordik juga. Dimana melihat itu, Luffy dan yang lainnya bertarung melawan mereka, menghancurkan barang-barang di ruangan itu dan juga membuat ruangan itu terbakar. Kemudian scene berpindah ke luar ruangan di mana kita melihat Dewa Matahari berjalan menyusuri koridor menuju kamar di mana pintu kamar itu memiliki simbol Z.
Dan kita menemukan Dewa Matahari itu adalah raksasa yang jauh lebih besar daripada raksasa pada umumnya yang pernah kita lihat sebelumnya seperti Dori, Brogy dan yang lainnya kecuali Orsia. Tetapi kita belum bisa melihat atau mengetahui apakah Dewa Matahari itu laki-laki atau perempuan. Namun kita bisa melihat Dewa Matahari itu adalah raksasa yang ramping yang mengenakan jubah panjang berwarna hitam dan juga tengkorak rusa dengan tanduk dan surai yang besar yang menutupi wajahnya. Dan Dewa Matahari itu memiliki tongkat dan juga perisai dengan simbol matahari. Kemudian scene kembali ke tempatnya Luffy berada, di mana Luffy telah menggunakan gear kelimanya dan tertawa di tengah-tengah api yang kebakar di ruangan tersebut. Kemudian Luffy menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol untuk mengalahkan ular raksasa tersebut. Sementara itu, di sisi lainnya, Zoro juga berhasil mengalahkan burung gagak raksasa itu. Kemudian seluruh Mugiwara Ichimi masuk ke dalam diorama untuk menghindari Dewa Matahari dan mereka bertemu lagi dengan Iskat, kucing raksasa yang saat itu. Di mana Iskat sangat marah tetapi mereka memukulnya tepat di kepala Iskat dan naik ke atasnya, sementara Nami menunjukkan peta yang dia temukan. Dan di sana Chopper menjelaskan kalau kucing itu berkata, "Aku akan mengingat hal ini." Dan di sana Nami berkata, "Oke, tapi yang lebih penting lagi, lihatlah, kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, tapi kita menemukan cetak biru dari tanah blok ini." Dan Sanji berkata, "Dengan kata lain, itu suatu peta kan?" Dan di saat yang sama, Zoro berteriak, "Dia datang!" Dan di halaman berikutnya, halaman terakhir pada chapter kali ini yang merupakan halaman ganda yang sangat luar biasa, kita bisa melihat kru topi jerami mengendarai Iskat melewati kota diorama dengan Dewa Matahari yang mengejar mereka. Dan kita bisa melihat juga penduduk kota yang ada di sana terkejut saat melihat Dewa Matahari yang marah. Dan di sana Dewa Matahari itu berkata, "Beraninya kau." Sementara itu Nami berkata, "Teman-teman, bersiaplah, jika kita berlari pada garis lurus, ada cermin lainnya di depan itu. Jika kita menghancurkannya bersama-sama dengan tembok itu, kita akan berada di luar." Dan di sana Luffy berkata, "Ya, ayo kita pergi dari sini." Sementara itu, penduduk kota di sana berkata, "Apa? Dewa Matahari sangat marah." Dan kita bisa melihat Dewa Matahari itu berkata, "Kau tidak akan bisa lolos." Dan chapter berakhir di sini.